Dami di debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Iba mangaramoti ate-ate luhod pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras marita. At ani debata turupuk jamita si pahusok sorota di Minggu Advent na berdua honon amuah kadongan ima sian surat di Apostel Paulus tuhuria Filipi bidusada mamukka maisian ayat tu satu ayat 10 sada di doksong moliate mahudok tu debataku ganup huingot tamu toktong manang sari-hari pe utaniakku kamu sudina sian las nirohakku do hula tangiaki ai huingot saurmuna tu barita nauli sian mulanai sahat rodi nuai apalaom mapos nirohakku nampuk kau lawan naringgan di bagasak kamu batuluson di ido di sahat rodi arini Kristus Jesus tamado songon ni rohakku mida hamuna sude ala na di bagasak rohakku hamuna aira partohap di asi di rohan atua wido hamu saluhutna dinatar urungiau nang dina hutariasun jala hodohon barita nauli ai debatado saksiku dibal ganisi holku midahamu sude mangihutton pangasini Kristus Jesus jala odoh pangido naing malam sumurung tolong nirohamuna marurat di parbinotoan doh dinasa panibang partodio Lawan kasih narumi koti asa polik kamu sopar Tuhan sahat rodi hari ini Kristus asa ramos samu perbuhe hati goran marhite hite Yesus Kristus bain hasangapon jala puji-pujian di debata di masa hamu kadongan mau tidak mau, suka atau tidak suka, alam globalisasi atau perubahan yang diakibatkan globalisasi akan terus berjalan. Mau tidak mau, apakah kita setuju atau tidak setuju, manang kuriaipe, setuju atau juga menolak, tapi yang pasti perubahan akan tetap terjadi alami globalisasi. Tentu hawa kadongan berdampak luas. Tunggu di jolma dan tolan secara umum alai dohok donang tunggu di gadup pribadi ngulu digadup keluarga, bahkan menciptakan nilai-nilai yang baru nang diyak kaparmuluan si gadupari alanido didok akan amalo. Sesungguhnya setiap orang Kristen yang memang cerdik tapi juga tulus hatinya akan selalu mau memperhatikan tanda-tanda zaman. Asal tong boy ibana mengaktualisasikan diri di tonga-tongani gadup perubahan. Dia tetap bisa menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan orientasi alaniaka perubahan ini. Kamu kadongan salah satu yang bisa katakan memiliki nilai positif
untuk mendorong perubahan karakter, perubahan di hajur maun manang peningkatan sumber daya manusia talumubi di zaman nuaingon ima kualitas. Mula kualitas bahasa Batak nah ada kualitas indah kualitas kejan kualitas najulu pada zaman dulu sesuai dengan zamannya memiliki standar tertentu tarik waktu kualitas. Contoh nama muluna tua-tuai mengajar untuk kita bagaimana cara berpakaian ada standar umum nah berlaku di benak manang di rohani gaduh akan tua-tua so dia baik macailah sudah kalau rohani akan tua-tua mandok tu kita mulu berpakaian nadu menggan martangap pajama dan panjang tangan martangap pajama itu tahinan amang dungi adong mah ihacing mo bolu panjang tangan unang mah digulung-gulung bolu dan nong jadi kurang bagus dungi denggado ipa masuk tu bagas marhohos dengan bolu akka bawah bolu akka buru-buru baunan mah marrok mini ala mengikut tradisi norma ketika itu kurang pantas haruslah ada di bawah lutut sok ini nang di parsurion dapola di boto akka ina na jolo rebonding ngarap tahe rebonding dapola di boto dobe akka model-model rambut na standar sudah banyak sekali akka perempuan menganggap bahwa dirinya akan semakin cantik kalau rambutnya dikeritingkan. Itu toh sedih soal natu salok kote soal nasi penampilanmu. Oh itu luar biasa bangganya. Ada ukuran-ukuran yang memang menjadi standar pada zaman tertentu. Alanido bola dong remaja atau naposo bulu yang memakai baju yang melangkahi di luar standar itu tentu akan menjadi pertanyaan banyak orang. Anak ini sih lagi. Bah, anak ni situ anu di dinda. Baru anak situ semuanya deh. Enak tong itu rarong kok. Pemakaian nape asing ate. Ape situ luar biasa loh paket nih. Merces tu tiap hari satu pasar pe merces di mana? Ayo kan? Saudara lo kedita situ aku zaman dahulu. Ayo mulu situ ada dulu dah mulai malaikat mulu roden. Nape kalau saya jasna? Itu. Dah orang ilok perso, dah orang ilok so perdalan di pendida. Iko so perdalanan di situ itu. Ay bercerita doa kena tua-tua mulu neng malam manuk nasi dah tapi ada lu ni manuk ni situ bah tu pihak botuan dan keberatan situ ya teh asal mau dibagi nak tu situ ada standar alain wae saudara-saudara apa yang terjadi perubahan yang luar biasa anak-anak kita misalnya saya ambil contoh remaja nuaing marhos pe ikon paksau itu kadina paksau gumodangan na getung-getung herana sakot ikon tinggai saya si pata ay nako ha do na ini naro ada to be herana yang bibeu betok terus herana bibeu mah ibu to hamu do alusnya kenapa sunuan tarik tua kasih soni suku kamu mah sangat pragmatis. Aman. Nanti kalau celanamu piut, bagaimana? Kan malu. Kenapa malu ini dato?
Kok malu ini dok? Mulu dabu kalau jatuh ya tak tinggal dipuhut dipakai lagi dok. Sangat praktis. Anggoni rohat mulu tatekor dana, jangan lagi dipakai. Karena itu bukan ukuran dan standar kita. Ala yang guna personain sangat pragmatis. Kenapa rupanya ini dok? Kalau jatuh ya sudah dipungut, dipakai lagi. Tapi ada perbedaan yang luar biasa. Ada standar yang berbeda. Ini nang dong aku. Tapi semua sesungguhnya hadir pada zamannya. Termasuk tentang pertumbuhan manusia, termasuk tentang karakter manusia. Satu kata sekali lagi, kualitas. Sudeno zaman begitu mengimpikan adanya pertumbuhan kualitas manusia, termasuk gereja, termasuk keluarga. Orang Batak dulu tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di seluruh penjuru dunia. Ala-ala Batak melihat dunia hanya sebatas pinggir Danau Toba. Ido, Pertiwi, Jalan, Dolok Pusuk Buhi do yang menjadi pusat dunia, inganan haroroan Cianjur mula-mula. Itulah cara memandang filosofi orang Batak tentang dunia. Tapi ketika Injil datang, tungro barita dauli, terbukalah pikiran orang Batak. Di Pajongjong akka naposo di debataima akka gereja alaida kolani di Pajongjong nang akka persikolahan, di Pajongjong nang akka rumah sakit. Gabe tiurma parpinotoan, tiurma parnidani ala Batak gejeng manang akka harapan visina tarimot tu kehidupan on. Ay luar biasa do akka naposo ni debatai menanamkan tu diri di halak Batak bahwa hai orang Batak, jika kamu ingin maju maka satu-satunya caramu haruslah melalui pendidikan. Iko marsikola doho asa maju ho. Iko marsikola doho asa boy ho sahat tu luar na asing ke tempat yang sangat jauh. Alanido sangat tudikion masih dominan orang Batak berpikir bahwa kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Alanido sasitonga editai martui-hui beyawinan amang tululuk tutulua sasitonga anggoni rohaniat kedua namanya dewan asa sekolah do geleng naik mengukit batu pita ho ninna rohana. Itu luar biasa. Asing do alat Cina. Cina bukan pendidikan yang menjadi alat mereka untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Berdagang. Iba sekolah pe akayana kodna tibo dikirim kemana-mana, alai pulang-pulang adalah dalam rangka asalam jago bertiga-tiga. Hamuah kadungan, itulah hebatnya. Injil itu merubah orang Batak, meningkatkan kualitasnya. Anong wihadong aku tidak dana nalomor rohana malang bigoma. Ibu kamu dumi goma kan? Pasti do boto muna isarupe do pe suhi-suhi buhita dari pe. Itu baru ang manong tolusuhi atong maulo atusan na bigoma. Apalagi bolo dibayar na hawang gado morkat. Tugi dihirup manang buwan kan? Sa datiki mula pahami tu balik itu namin. Ay ano ko di pasar baligyo datok panggorengon. Tama niko, saya laro hatok tidak dana ke. Ternyata berbeda tuh. Saya pamereng-mereng de warot datok iba mangalangi bigoma ko. Tama ay na julu na lumor pang mangalangon. Ingot datok. Ternyata sudah berbeda. Berbeda orientasinya, berbeda dan pemahaman hari ini. Sekali lagi saudara-saudaraku, kualitas. Saya yakin dari waktu ke waktu setiap itu tiki najulo nang sornari pe
ukuran mengenai kualitas paling tidak memiliki 3 pokok. Dapat jolo sahali sesuatu dianggap berkualitas apabila ia memenuhi standar yang ditentukan. Itu kan? Standar yang ditentukan. Itu syarat pertama. Apalah contohnya? Kendaraan lah. Mobil, mana kereta, motor. Selalu ketika mobil atau motor itu dikeluarkan dari showroom, dia punya aturan. Servis berkala 10.000 atau 1.000, 10.000, 25.000, pada tahap 50.000 kipasnya atau talinya harus diganti. Semua itu dalam rangka agar mobil ini berfungsi. Jadi ada standar yang memang ditentukan. Seseorang yang berkualitas itu ditentukan apakah dia memenuhi standar atau tidak. Itu masih sangat minimal. Nah, kamu kadang apakah ia berfungsi dengan baik? Contohnya pisau. Pisau itu berfungsi kalau dia dipakai untuk memotong. Gitu kan? Tapi coba bayangkan apa yang terjadi melalui pesta Romena Tamar Sanggul. Dungi di bahin magat tiniyaharo jarojak nadiyaho sanggul laut. Di bahin ma pisau tu so. Apa yang terjadi? Dengar badai dulu ada amat tenak kingal deh. Daftar nih menjadi pusat perhatian. Artinya pisau dipakai hanya untuk memotong, bukan untuk jadi aksesoris. Tuh pebagat dereng pisau nate. Apakah berfungsi sebagaimana mestinya? Dan yang ketiga, saudara-saudara, syarat daripada sebuah kualitas adalah apakah dia awet, bui pakai dalam waktu lama. Aku hola sehari do pakai pisau. Tidak pasti, tapi dia berfungsi untuk begitu lama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini bisa kita pakai untuk mengukur, melihat, menganalisis, mengkritik, termasuk soal kualitas hidup kekristenan, kualitas hidup pelayanan gereja, kualitas daripada banyak hal. Karena apa, saudara-saudara? Alkitab mencatat bahwa semua orang percaya itu diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, mengulahun akan adenggan. Saya, saudara, itu diciptakan oleh Tuhan sebenarnya dengan satu visi, mengulahun ulaun nadenggan. Itulah standarnya. Itu standar setiap orang percaya. Setiap orang percaya diciptakan adalah dalam rangka untuk melakukan perbuatan baik. Setiap orang percaya dibiarkan Tuhan hidup agar ia boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya. Setiap orang percaya tetap dipelihara Tuhan nyawanya, kesehatannya, keluarganya adalah dalam rangka agar dia boleh menjadi garam dan terang dimanapun ia berada. Ada maksud Tuhan. Hal ini pernah jujur kurang disadari banyak orang, seolah-olah dia hidup dengan keberadaannya sendiri. Akibatnya kita menyaksikan banyak sekali kerusakan-kerusakan. Kita menyaksikan banyak sekali kesulitan-kesulitan karena banyak orang tidak mampu untuk melihat maksud Allah di dalam hidupnya, bahkan hidupnya sehari-hari. Inilah menjadi persoalan. Rasul Paulus, Apostol Paulus di Tangiana, di penjara Maradopong hala Filipi, dia begitu luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk jemaat Filipi, asa tong diramoti Tuhani, dan yang mendok bahwa jemaat Filipi tidak memiliki kekurangan, dan yang mendok bahwa Filipi
Filipi dan seluruh pelayan yang ada di sana tidak ada keterbatasan, bahkan sebenarnya juk-juk terjadi perselisihan di tengah-tengah nasidah. Tapi Paulus, dia meng-highlight, dia memblow up, mengangkat sisi positif. Dia mampu melihat dari kacamata imannya. Nakpe songoni hamu, nakpe hamu memiliki keterbatasan, tapi Tuhan dan kasih-Nya tidak pernah berhenti untuk memelihara hidup kalian. Itu naneng dohononi Apostol Paulus. Dan Victor negatif thinking gimana? Nakpe gudang akka persoalan internal ni Kuria Filipi. Alai dari keterbatasannya, dari penjara, Paulus justru mampu melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup masyarakat ataupun jemaat Filipi. Hamu akadongan nahina holongan di bagasan Tuhan itu kata Yesus Kristus. Ida naik papotohon diturpukon dapat julu tuh. Orang Kristen itu harus berfungsi. Orang Kristen itu harus berguna. Di Dr. Hatta hidup ketika dia bicara di atas bukit memberikan perumpamaan tentang garam, mulu agoan acimna sirai, apa yang terjadi? Maka ia akan dibuang dan diinjak orang. Standar Tuhan Yesus, standar Alkitab tentang kehidupan ini sederhana saja. Juk-juk do diulang-ulang oleh Tuhan Yesus dalam berbagai pemberitaannya. Tariot tunguluon. Standar setiap orang percaya di dalam hidupnya sebenarnya sederhana. Apa yang Yesus sering katakan itu? Apa yang kamu kehendaki diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah demikian. Songo dia dipanggil roham, baik didongam mutuho. Songo lima, baik. Saudara ingin mendapat kehormatan, hormati orang lain. Kita ingin mendapat perlakuan yang ramah, berlakulah ramah. Kita ingin menjadi orang yang terkemuka, jadikanlah orang lain dulu menjadi orang terkemuka. Dan Yesus sering katakan, kalau kau ingin menjadi besar, layanilah akan sesama. Teoritis saya tahu banyak sekali orang tahu akan apa yang Yesus katakan. Belum lama gereja kita HKBP Keroncong Permai disegel. Dan minggu ini akan disegel lagi HKBP Rajek Sukatani. Dan 15 gereja lagi dalam bulan ini di kota Kabupaten Tangerang. Ya, conok gitu kita. Karena pergerakan, tekanan dengan alasan izin dohot ketertiban lingkungan itu menjadi sesuatu yang akan pasti terus-menerus menjadi dasar penutupan gereja ataupun tempat ibadah. Itu hodo kan? Memang itu suara mengizinkan. Keroncong Permai tidak ada izin. Saya selalu katakan kepada gereja-gereja kita di Provinsi Banten ini, ingatlah kalau Tuhan tempatkan kita di sini tentu ada maksudnya. Sangat berbeda halnya dengan saudara-saudara kita seiman di Tapanuli, di Bonapasohit, di Moedan atau tempat-tempat yang memang tidak ada masalahnya dengan kerukunan dan juga hubungan dengan umat beragama lain. Allah yang mau dibantenok tuh, semua orang harus mau belajar kepada apa yang Yesus lakukan. Mau belajar pada strategi yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa itu? Apa yang kamu kehendaki diperbuat oleh orang lain padamu, perbuatlah demikian. Ai Muhammad tokso ditutup. Muhammad tongso adong kemarahan masyarakat. 3 meter rodalan. Kulakna. Alai sesudah permingguan ada ngadong izin. Alai satu ngadalan ditutup motor dan kendaraannya. Apa yang terjadi? Karena itu saya tidak pernah
merasa terlalu terharu kalau menyaksikan, mendengarkan gereja-gereja kita ditutup. Tidak. Saya menyaksikan ketika saya menjadi ketua PGI di wilayah Bekasi, beberapa gereja HKBP sudah cerah adalah ketidakmampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Buktinya apa? Banyak gereja-gereja kita yang tidak memiliki izin, tapi tetap bisa hidup beribadah di sana karena mereka mampu berbaur dengan masyarakatnya. Karena mereka terlibat dalam seluruh dinamika yang ada di tengah-tengah lingkungan. Saya mengajar di sekolah evangelis HKBP yang setiap Senin itu di HKBP Rawamangun. Kebetulan saya ngajar misiologi, penginjilan. Lalu saya buatkan kelompok masing-masing 20 orang di satu kelas ini. Saya memberikan pertanyaan yang sederhana saja. Coba identifikasi ada masalah misi, masalah penginjilan di radius 1 kilometer gereja tempat saudara berdiri. Telepon apa di sini? 1 kilometer. Gak usah bicara soal Pulau Rupa, gak usah bicara soal Enggano atau tempat-tempat yang jauh. Bicaralah 100, 200, 300 meter dari tempat gerejamu berdiri. Apakah gerejamu itu berdampak atau tidak di tengah-tengah lingkungan masyarakat? Pigama disi Ustad nabui ajak komuna berkomunikasi, piga nasubui naik langsung mengetok kamu seorang kafir yang halal darahnya untuk dibunuh. Harus bisa. Dan terutama kepada para pendeta saya selalu katakan, seminggu ditempatkan di satu gereja tempat pelayanan, ikut tadamu siapa ketua RT, siapa ketua RW. 2 minggu ikut pada dahonomu dirim tu lurah setempat, 3 minggu ikut pada dahonomu dirim tu camat setempat, ikut botomu peta. Di pertemuan berikutnya aka pendeta sebulan sekali kalau ekonomu ise aka stakeholder di tengah-tengah masyarakat. Itulah pendeta. Alai ternyata pikir kamu suku kamu mamang yang ke gereja kita dapat ditata do RT RW apalagi camat. Kayak ada kelunduan, Pak Camat. Sekarang saya di sini jadi pimpinan jemaat gereja kami, memang tidak ada izin. Tolonglah Pak Camat, mulubuinya, Pak muladong nah orang lobi Pak buah kamu tuh kami, asal patore kami. Adakah komunikasi seperti itu? Itulah persoalan-persoalan yang terjadi kalau terjadi penutupan gereja. Mulut tadok itu soal kebebasan beribadah, kita mengalihkan isu lain sesetengah siapkan nama saya. Persoalan kita tidak lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang kamu kehendaki diperbuat oleh orang lain padamu, perbuatlah demikian. Nggak tahu do kesombongan, nggak tahu do ketidakpedulian pada lingkungan. Roma tong jol maibe tidak peduli kepada kita. Paulus mengajarkan hal ini berulang-ulang kali. Seorang Kristen harus berfungsi sebagaimana mestinya agar jadi berkat. Belum lama saya pulang dari Korea Selatan. Kita membuka hubungan kita HKBP mulai pusat dengan PCK, Presbyterian Church of Korea. Kita belajar kepada gereja Korea yang luar biasa majunya. Maju bukan gedungnya yang besar, memang gedungnya besar-besar. Tapi yang luar biasa adalah pelayanannya. Kita belajar teknologi pertanian. Bulan Maret tahun depan di Sokotoba, Samosir, kita mengumpulkan utusan-utusan petani seluruh distrik HKBP dan dilatih oleh saudara-saudara kita dari Presbyterian Church of Korea mengenai teknologi pertanian dan juga pelayanan masyarakat kota. Dan kita akan membentuk semacam organisasi petani HKBP.
Yang luar biasa yang mau saya katakan saudara-saudara adalah bahwa ternyata gereja Korea itu begitu disegani oleh pemerintahnya. Disegani. Disegani bukan karena di sana ada orang-orang yang beken, atau warga jemaat, ada jenderal, ada pengusaha. Tidak. Orang-orang besar tidak. Udah balgalai namok-mok. Orang Korea jarang yang besar karena mereka slim. Karena seluruh kota-kota di Korea itu dirancang supaya rakyatnya itu belajar olahraga terus supaya slim. Anggo soal mangan, si pamangan mago doh kalian. Ujau bisa kita. Alai karena mereka banyak jalan olahraga. Mereka sangat slim. Gerejanya, rejim Chung Doang, rejim militer yang dipimpin oleh Jenderal Chung Doang, hancur, rontok karena gereja. Karena pendetanya, karena warga jemaatnya itu begitu berwibawa. Ketika seorang pendeta berdiri memprotes kekerasan yang dilakukan, tak kalau pendetanya jongjong, doh bakar wasta. Luar biasa. Gereja menjadi penggerak dari seluruh perubahan. Korea menjadi negara yang sangat demokratis. Mereka betul-betul menggarami negara itu. Mek pesada huria di Korea. Ini mungkin bisa menginspirasi kita. Paling tidak mereka punya 30 program pelayanan setiap tahun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan lingkungannya. Radius 100, 200, 300 meter. Mereka tidak perlu jauh-jauh untuk bermisi, meskipun memang karena kekuatan mereka di seluruh dunia, gereja-gereja Korea mampu mengutus satu gereja 3-4 misionaris ke seluruh dunia. Gereja lokal dan sinode. Mereka paling tidak memiliki 30 program. Tak kuboto, kita sudah melakukan rapat huria, kita evaluasi lah. Apa program kita ini memang masih cocok untuk mengatakan bahwa kita menjadi berkat kepada lingkungan. Gereja Korea melihat dirinya, kalau gereja berdiri maka dia harus jadi berkat. Church for other, church for society. Ido eklesiologi nasida. Mereka tidak membangun gedung-gedung yang luar biasa, seadanya, secukupnya, tapi mereka luar biasa. Sehingga akka pamarentah betong justru rono mendapat tonak ke gereja ini. Aha program muna bu, tahun on, bu ido hami dohot di sini. Kita bandingkan dengan gereja-gereja kita di Indonesia. Kita bandingkan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di negara kita sesitongga, kita harus lebih kuat, kita harus lebih mampu untuk melayani sebagaimana Yesus katakan, menjadi garam dan terang. Bila mana kamu kehilangan asinnya, maka kamu akan dibuang dan diinjak orang. Kalau saya sebagai pendeta merasa bahwa gereja-gereja sedang diinjak-injak, tapi mungkin juga karena kegagalan kami para pendeta untuk menyadarkan kita semua, mengajak kita semua bahu-membahu agar garam itu berguna meskipun tidak kelihatan tapi bermanfaat. Paulus senantiasa mengumandangkan hal ini. Selamat datang kepada Pak Pendeta Rohara Panjaitan, diantar dengan kontingen yang tetap mengasihi dia. Ngalilin Pendeta Rohara Sirhaga Bibistoyo kan? Alay tonggo dikawal nasida, putih-putih lagi. Rit haleluya nak tinggal dinyanyikan begitu hebat. Terdani kolong rohani Sutoyo nate. Tu padi. Itu jalai relahok kamuma, lerahok kamuma. Pendeta Rohara melayani di sana teh untuk menunjukkan bakti dan pelayanannya di tempat-tempat ini. Resoto dipimpin oleh Pak Pendeta Sigala. Church for other, church for society. Dakkolan tu diri terhitan wae. Kalau ingin tetap bisa eksis, mampu menjadi gereja yang berkualitas dan tidak kehilangan fungsinya. Amin.
Mauliat yang melihat debata, lasrohan nami, di parsaran nami doto, tok mo di paingoto kami, arga nami di aropanmo. Tak kaya menjadi asli roham, tok do di igil po, asa gabi pasu-pasu kami. Songonak kasih siap, songonak kenahinakopmu, manang di dia penami. Mauliat yang Tuhan, pasu-pasu masa dok luas lihuriami, galup keluarga pribadi disudia ke persorionna di asak di roha nang dilas di roha nabe pasu-pasu nang akanan yula nasida le Tuhan asa marparbui majadi asa boy gabe hataridan ni buhi ni Kristus si buan dame si buan las di roha manang di dia be hadir roh akasisiatnya oleh male Tuhan pasu-pasu mahami o mana pasikok parsaran nami dokto na pasatami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.